Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali Aja Seram. Di sebuah kantor tua yang terletak di pinggiran kota, ada sebuah gudang yang sudah lama tidak digunakan. Bagi karyawan yang bekerja di sana, gudang itu hanyalah ruang penyimpanan biasa, tidak ada yang istimewa. Tapi cerita yang beredar mengatakan lain, ada sesuatu yang tinggal di dalam gudang itu, sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Awalnya, hanya cerita bisik-bisik di antara para OB dan karyawan lama, kisah tentang langkah kaki di malam hari, pintu yang terbuka sendiri, dan suara perempuan menangis. Tapi tidak ada yang pernah melihat apa yang sebenarnya terjadi, sampai malam itu. Aku, salah satu karyawan yang bertugas lembur, menjadi saksi dari awal segala kekacauan ini. Apa yang kupikir hanyalah pekerjaan biasa berubah menjadi malam penuh yang mengubah hidupku selamanya. Dan dari sanalah semuanya dimulai. Simak sampai habis ya, jangan lupa subrek, like, dan komen markilai. Mari kita mulai. Buat kamu yang lagi nganggur, kamu bisa daftar Maxim aja, lumayan buat tambahan. Buat yang mau daftar, tanpa SIM bisa, kendaraan lama bisa, langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk narik. ADM-nya 50.000 aja. Hubungi WhatsApp 08228399989955. Pala di belakang gudang. Jadi, ceritanya begini, jam 11 malam, suasana di kantor udah kayak kuburan, sepi banget. Tiba-tiba ada temen cewek yang kesurupan. Awalnya biasa aja nih, kayak orang pusing, tapi lama-lama dia malah berontak, mukul sana-sini, nyakar-nyakar kayak mau jadi Wolverine. Dan anehnya, dia ngomong pakai logat Jawa yang nggak jelas, padahal biasanya ngomong Sunda. Gue sama temen-temen bingung, panik, tapi juga takut. Sampai akhirnya salah satu dari kita ada yang punya ide. Panggil security aja deh. Nah, datanglah si bapak security ini. Bapaknya santai banget, kayak udah sering ngadepin beginian. Dia langsung komat kamit ngomong Jawa. Kita semua ngeliatin sambil mikir, ini beneran ngobatin apa cuma baca menu angkringan. Tapi tiba-tiba bapaknya ngomong serius banget. Ini dia minta pala sapi atau kerbau. Kalau nggak dikasih, dia nggak bakal pergi. Dengar itu, kita langsung pucet. Pala, sapi, kerbau, ini kantor, bukan pasar hewan. Temen gue ada yang nyeletuk, "Bang, kalau pala ayam goreng boleh nggak?" Kita semua langsung diem karena bapak security melotot tajam, kayak mau bilang, "Serius amat lu?" Akhirnya bapaknya jelasin, pala itu harus ditancepin di belakang gudang, pas banget di bawah jendela kamar mandi. Gue cuma bisa mikir, jadi kita harus bikin altar kurban mini di belakang kantor. Setelah ngomong gitu, si bapak langsung kasih air doa ke temen gue yang kesurupan. Nggak lama, dia sadar, tapi mukanya lemes banget kayak abis ikut maraton. Kita anterin dia pulang, dan anehnya dia langsung resign besoknya. Udah, nggak pernah nongol lagi di kantor. Sampai sekarang, gue masih penasaran, yang penting itu palanya apa posisinya. Setelah malam itu, gue pikir semuanya bakal balik normal, tapi ternyata nggak, cuy. Besok paginya, gue sama teman-teman penasaran soal ritual pala. Tadi malam, apalagi, di belakang gudang tempat disuruh naruh pala itu tuh emang angker. Banyak cerita kalau malam-malam suka ada yang ngeliat bayangan lewat di jendela kamar mandi. Nah, si bapak security tadi malam cerita lagi. Katanya itu, penunggu, udah lama tinggal di situ. Dia cuma muncul kalau ada yang ngeganggu wilayahnya, dan dia nggak asal minta pala. Loh, itu kayak tumbal penghormatan, biar dia nggak ngamuk. Masalahnya, kita nggak beli pala sapi atau kerbau buat ditancepin. Manajer kantor cuma bilang, udahlah, nggak usah lebay, paling juga cuma sugesti. Malamnya, kejadian aneh mulai muncul. Barang-barang di gudang jatuh sendiri, lampu di toilet mati nyala sendiri, padahal udah dicek nggak ada korslet. Tapi yang paling bikin gue merinding, ada OB yang ngaku ngeliat sosok perempuan rambut panjang berdiri di bawah jendela kamar mandi, sambil liatin gudang dengan tatapan kosong. Keesokan harinya,
Kita sepakat buat manggil orang pintar. Datanglah seorang dukun, sebut aja Mbah Surip. Mbah Surip ngeliat gudang itu sambil ketawa kecil. Dia bilang, wah, penunggunya marah. Dia nggak suka kalian nggak nurutin permintaannya. Gue langsung nanya, tapi Mbah, kita nggak mungkin beli pala sapi atau kerbau. Mahal. Mbah, gimana kalau pala plastik? Mbah Surip cuma geleng-geleng kepala. Itu penunggu bukan cari daging, dia cari penghormatan. Kalau nggak, siap-siap aja kantormu kacau terus. Akhirnya, Mbah Surip kasih solusi. Dia bikin ritual kecil dengan ayam kampung sebagai pengganti. Ayam itu disembeli dan darahnya ditetesin di sekitar gudang. Gue dan teman-teman cuma bisa meringis, geli, takut. Tapi ya gimana lagi? Setelah ritual selesai, suasana kantor pelan-pelan tenang lagi. Tapi ada satu hal yang bikin gue nggak bisa lupa. Waktu gue ngeliat Mbah Surip selesai ritual, dia sempat bisik-bisik, penunggunya masih ada. Kalau kalian berani ngeganggu lagi, jangan harap dia mau kompromi kedua kali. Dan sejak itu, gue selalu mikir dua kali kalau mau iseng-iseng di kantor malam-malam. Siapa tahu, dia masih ngeliatin dari balik jendela kamar mandi. Setelah ritual dengan ayam kampung selesai, suasana di kantor memang mulai tenang. Tapi ternyata itu cuma sementara. Cuy, beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Bedanya, kali ini lebih menyeramkan. Dimulai dari OB yang biasa bersihin gudang. Dia cerita kalau tiap kali buka pintu gudang, ada bau anyir yang nggak hilang-hilang, kayak bau darah basi. Padahal, udah disemprot pewangi ruangan berkali-kali. Bahkan, dia sempat dengar suara lirih perempuan nangis dari arah jendela kamar mandi. Kapanpun gue deket ke gudang, suara itu makin jelas. Tapi pas gue cari sumbernya, nggak ada siapa-siapa, kata si OB sambil gemetaran. Malamnya, gue yang kebagian lembur. Awalnya biasa aja, tapi pas jam 11 malam, iya, jam keramat waktu kejadian kesurupan itu, lampu ruangan gue tiba-tiba mati semua. Gelap gulita. Bro, gue cuma punya senter kecil dari HP. Gue langsung jalan keluar, mau cari bapak security. Tapi pas gue lewat toilet dekat gudang, sialnya gue dengar suara ketukan dari dalam. Tok, 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 gue pikir, siapa yang mau di toilet jam segini? Tapi pas gue cek, pintunya kebuka pelan, dan nggak ada siapa-siapa di dalam. Yang ada cuma bayangan hitam di dinding, kayak siluet perempuan berdiri di tengah toilet. Gue langsung mundur perlahan, tapi bayangan itu bergerak, mendekat ke arah pintu. Gue nggak pakai pikir panjang, langsung kabur ke pos security. Gue cerita sambil ngos-ngosan, si bapak security malah diem aja, mukanya pucat, dan dia cuma bilang, saya udah bilang kan, kalau penunggunya nggak suka diganggu. Tapi sebelum gue sempat protes, lampu di pos security tiba-tiba kedip-kedip, terus ada suara berat, kayak orang ngomong, tapi nggak jelas apa yang dibilang. Sumber suaranya kayak dari belakang gudang. Security langsung ambil senter dan ngajak gue ke sana. Begitu sampai di belakang gudang, suasananya beda banget, udara jadi dingin. Padahal nggak ada AC atau angin kencang. Gue juga lihat ada jejak kaki basah di lantai beton. Tapi bentuknya aneh, kayak jejak kaki manusia, tapi lebih besar dan jari-jarinya panjang banget. Security langsung nyalain dupa dan baca doa. Tapi di tengah doa, ada suara perempuan teriak dari arah jendela kamar mandi. Suaranya kenceng banget, bikin bulu kuduk gue merinding. Terus, bayangan perempuan itu muncul lagi di kaca jendela. Kali ini jelas banget, rambut panjang acak-acakan, matanya merah menyala, dan mulutnya kayak teriak tapi nggak ada suara lagi. Gue langsung nggak tahan. Gue tinggalin bapak security sendirian di situ. Tapi besoknya, si bapak nggak masuk kerja. Katanya, dia sakit berat dan sekarang malah pensiun dini. Yang bikin gue makin takut, setelah kejadian itu, gudang kantor ditutup permanen. Tapi tiap malam, kalau lo lewat toilet dekat situ, kadang lo masih bisa dengar suara ketukan di jendela atau suara perempuan nangis pelan. Setelah gudang kantor ditutup permanen, semua orang berharap suasana bakal normal lagi. Tapi ternyata, penunggunya nggak selesai sampai situ, dia mulai pindah ke tempat lain. Dimulai dari pantry kantor, ada teman gue, sebut aja Dina, yang kebagian lembur malam. Dina pergi ke pantry buat bikin kopi, tapi dia ngerasa ada yang aneh. Dari pantulan kaca dispenser air, dia lihat ada bayangan hitam berdiri di belakangnya. Tapi pas dia nengok, nggak ada siapa-siapa. Pas dia mau balik ke mejanya,
suara kursi geser terdengar dari arah pantry. Pelan banget, tapi makin lama makin jelas. Dina nggak berani nengok, cuma jalan cepat ke meja kerjanya. Tapi waktu dia duduk, dia ngerasa pundaknya berat, kayak ada yang pegang. Suara napas pelan terdengar di telinganya. Dina nggak tahan lagi. Langsung lari keluar sambil nangis. Besoknya, kita semua ngobrol soal kejadian itu. Ternyata nggak cuma Dina yang ngalamin hal aneh. Ada juga teman lain yang ngaku lihat bayangan perempuan lewat di balik kaca ruang meeting, padahal ruangan itu terkunci. Puncaknya, satu malam gue lembur lagi. Tapi kali ini gue ditemenin teman gue. Sebut aja Andre. Waktu itu sekitar jam 10 malam, lampu di lantai kantor tiba-tiba padam semua. Cuma lampu emergensi yang nyala, bikin suasananya remang-remang. Gue sama Andre nyari saklar listrik. Pas kita lewat dekat gudang yang udah ditutup itu, gue lihat pintunya kebuka sedikit. Gue tahu pasti, pintu itu sebelumnya digembok, tapi sekarang, gemboknya jatuh di lantai, kayak ada yang buka paksa. Andre nyalain senter HP, dan gue ikut lihat ke dalam. Gudang itu kosong, tapi ada sesuatu yang bikin gue merinding. Di tengah lantai ada lingkaran besar yang kayaknya baru digambar, warnanya merah, dan di dalam lingkaran itu ada simbol-simbol aneh yang gue nggak ngerti. Andre tiba-tiba ngeluh kalau lehernya panas. Gue nengok, dan gue lihat ada bekas goresan panjang di lehernya. Kayak cakaran, tapi nggak ada darah, cuma kulitnya merah membekas. Andre panik, dan tiba-tiba dia teriak keras banget sambil pegang kepalanya. Dia ada di sini, dia ada di sini. Andre teriak sambil nangis. Gue bingung harus gimana, tapi tiba-tiba gue dengar suara berat, kayak perempuan marah, ngomong dari dalam gudang, kamu nggak akan bisa pergi. Gue tarik Andre dan lari keluar gedung secepat mungkin. Begitu sampai di luar, Andre langsung pingsan. Besoknya, dia nggak masuk kerja. Bahkan, dia mundurin diri tanpa alasan. Sampai sekarang, gudang itu tetap ditutup. Tapi setiap malam, selalu ada suara aneh, suara langkah kaki, ketukan di jendela, atau kadang suara perempuan ketawa kecil. Dan yang paling bikin gue merinding, waktu gue lewat toilet belakang gudang minggu lalu, gue lihat sesuatu di kaca jendela. Perempuan itu masih di sana. Rambutnya menutupi wajah, tapi gue bisa lihat matanya merah menyala, menatap lurus ke arah gue. Setelah Andre resign, suasana kantor makin mencekam. Semua orang mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan tempat itu. Beberapa karyawan bahkan sengaja cari alasan untuk nggak lembur atau izin pindah tempat kerja. Tapi gue masih bertahan, mungkin karena gue penasaran sekaligus terlalu nekat. Seminggu setelah kejadian Andre, gue dapat tugas lembur sendirian. Semua orang udah pulang, dan gue cuma ditemani bunyi kipas AC yang kadang ngagetin kalau bunyinya berubah. Sekitar jam 11 malam, gue dengar suara langkah kaki. Awalnya gue pikir itu OB yang masih keliling, tapi lama-lama gue sadar kalau langkahnya cuma bolak-balik di lorong dekat gudang yang udah ditutup itu. Gue nggak tahan, akhirnya gue keluar ruangan buat cek. Gue nyusuri lorong sambil nyalain senter HP. Langkah kaki itu berhenti, sunyi banget, sampai-sampai gue cuma bisa dengar detak jantung gue sendiri. Tapi waktu gue sampai di depan gudang, gue lihat pintunya lagi-lagi kebuka sedikit. Gue tahu ini ide buruk, tapi rasa penasaran gue lebih besar. Gue buka pintu gudang pelan-pelan. Ruangannya gelap total, tapi bau anyir langsung menyengat. Senter gue nyorot ke lantai, dan gue lihat lingkaran merah dengan simbol-simbol aneh itu masih ada di sana. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, di tengah lingkaran itu ada boneka jerami yang bentuknya menyerupai manusia. Gue maju sedikit, dan tiba-tiba suara perempuan berbisik terdengar di telinga gue. Kenapa kamu ganggu aku? Suara itu dingin, datar, tapi menusuk ke dalam kepala gue. Gue langsung mundur, tapi pas gue balik badan, gue lihat sosok perempuan berdiri di pintu. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan dia pakai baju putih kusam yang sobek-sobek. Dia cuma diam, tapi auranya bikin gue nggak bisa gerak. Tiba-tiba, dia angkat tangannya dan nunjuk ke arah lingkaran di lantai. Gue nggak tahu kenapa, tapi kaki gue bergerak sendiri, kayak ada yang nuntun gue ke tengah lingkaran itu. Pas gue masuk ke lingkaran, semuanya jadi kabur. Gue nggak bisa dengar suara apapun kecuali detak jantung gue sendiri. Tapi di depan mata gue
bayangan perempuan itu semakin jelas. Dia buka rambut yang menutupi wajahnya, dan gue lihat matanya hitam pekat, dengan darah yang mengalir dari kedua pipinya. Dia mendekat ke gue, dan sebelum gue sempat kabur, dia berbisik pelan, "Jangan lari. Kamu akan tinggal di sini selamanya." Gue nggak ingat apa yang terjadi setelah itu. Yang gue tahu, gue bangun di pagi harinya di ruang meeting, dengan semua lampu kantor udah nyala. Temen-temen gue bilang mereka nemuin gue pingsan di sana, dan gue nggak bisa cerita apa-apa karena takut mereka nggak percaya. Tapi ada satu hal yang bikin gue nggak pernah bisa lupa. Waktu gue pulang ke rumah dan ganti baju, gue lihat di punggung gue ada bekas cakaran panjang, seperti jejak tangan yang besar. Dan malam itu, saat gue mau tidur, gue lihat di sudut kamar gue, ada bayangan perempuan berdiri sambil menatap gue. Setelah malam itu, gue nggak bisa tidur nyenyak. Setiap kali gue pejamkan mata, bayangan perempuan itu muncul, lengkap dengan wajah penuh darah dan tatapan hitamnya. Gue mulai merasa ada sesuatu yang ikut pulang bersama gue dari kantor. Tanda-tanda aneh mulai muncul di rumah. Lampu kamar sering mati nyala sendiri. Jam dinding berhenti di pukul 11 malam, waktu keramat yang selalu jadi awal dari kejadian aneh di kantor. Dan yang paling bikin gue takut, gue sering dengar suara ketukan pelan di jendela kamar gue, meskipun gue tinggal di lantai 2. Satu malam, gue akhirnya nggak tahan lagi. Gue panggil seorang paranormal, sebut aja Pak Joyo. Dia datang dengan peralatan ritualnya, dupa, kain putih, dan semacam lonceng kecil. Waktu Pak Joyo masuk ke rumah gue, dia langsung diam sejenak. "Rumah ini berat auranya," katanya sambil melihat sekeliling. "Kamu bawa sesuatu dari tempat lain. Bukan benda, tapi energi jahat." Pak Joyo mulai ritualnya. Dia nyalain dupa dan baca mantra pelan. Tapi saat dia muter di sekitar kamar gue, tiba-tiba loncengnya bunyi sendiri. "Dia ada di sini," kata Pak Joyo sambil nunjuk ke sudut kamar gue. Gue langsung lihat ke arah yang dia tunjuk, dan gue sumpah, gue lihat bayangan perempuan itu lagi. Tapi kali ini lebih jelas. Dia berdiri di sudut ruangan, rambutnya menjuntai sampai lantai, dan wajahnya penuh luka menganga. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arah gue. Pak Joyo coba ngusir dia dengan mantra dan kemenyan, tapi perempuan itu malah ketawa kecil. Suaranya dingin, menggema di seluruh ruangan. "Kalian pikir bisa mengusirku? Aku sudah terikat dengannya." Gue panik. Gue tanya ke Pak Joyo, "Apa maksud perempuan itu?" Dia cuma geleng-geleng kepala. "Kamu udah kena. Dia nggak cuma ikut, dia udah melekat sama kamu. Kalau nggak diputus, dia akan terus ada di sekitarmu." Malam itu, Pak Joyo kasih gue jimat untuk perlindungan sementara. Tapi dia bilang, ini nggak akan cukup. Gue harus kembali ke kantor, ke tempat asal perempuan itu, dan menyelesaikan semuanya. Kembali ke kantor. Esok malamnya, gue kembali ke kantor, ditemani Pak Joyo. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi gue tahu ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Begitu sampai di depan gudang yang sudah lama ditutup, Pak Joyo langsung menggelar ritual besar. Dia menggambar lingkaran di lantai, menyalakan dupa, dan mulai membaca mantra. Tapi baru beberapa menit, suasana berubah drastis. Angin kencang tiba-tiba muncul dari dalam gudang, meskipun pintunya tertutup. Dari kegelapan gudang, sosok perempuan itu muncul lagi. Kali ini dia tidak sendiri. Di belakangnya, ada bayangan-bayangan lain, lebih besar dan menyeramkan, dengan bentuk yang gak jelas. Mereka bergerak pelan, tapi aura mereka bikin dada gue sesak. Perempuan itu menunjuk ke gue lagi. "Kamu yang ganggu tempatku. Kamu harus bayar," katanya dengan suara yang menggema. Pak Joyo mencoba melawan. Dia melempar garam ke arah bayangan itu, tapi mereka malah makin mendekat. Perempuan itu tiba-tiba melayang mendekati gue, dan sebelum gue bisa bereaksi, dia memegang kepala gue dengan tangannya yang dingin. Gue merasa tubuh gue membeku, sementara dia berbisik di telinga gue, "Kamu akan menjadi bagian dariku." Gue teriak sekuat tenaga. Tapi entah bagaimana, Pak Joyo berhasil menarik gue keluar dari lingkaran itu. Dia menyalakan dupa terakhirnya dan mengusir perempuan itu dengan mantra yang lebih keras. Perempuan itu menjerit, suaranya begitu nyaring sampai gue merasa telinga gue hampir pecah.
Bayangannya perlahan memudar, tapi sebelum menghilang sepenuhnya, dia sempat berkata, "Aku akan kembali." Ini belum selesai. Setelah malam itu, semua hal aneh di kantor dan rumah gue berhenti. Tapi gue tahu, ini bukan akhir. Kadang, di malam-malam tertentu, terutama saat jam menunjukkan pukul 11 malam, gue masih bisa merasakan kehadirannya. Seolah dia mengintip dari balik bayangan, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Sebuah penemuan mengejutkan. Setelah kejadian malam itu, gue pikir semuanya selesai. Tapi ternyata, gue salah besar. Seminggu kemudian, gue dapat kabar kalau bangunan kantor itu akan direnovasi besar-besaran. Gudang yang selama ini jadi sumber masalah akan dihancurkan dan diganti dengan ruangan baru. Waktu gue dengar kabar ini, ada perasaan gak enak yang langsung muncul. Gue tahu, dia nggak akan tinggal diam. Dan benar saja, malam sebelum renovasi dimulai, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. OB yang bertugas malam itu, sebut saja Pak Darman, ditemukan pingsan di depan gudang yang terkunci. Waktu dia sadar, dia cerita kalau dia dengar suara tangisan perempuan dari dalam gudang. Dia pikir itu orang nyasar, jadi dia coba buka pintunya. Tapi pas dia dekati, pintu itu terbuka sendiri, dan dia melihat sesuatu yang bikin dia hampir pingsan di tempat. Ada tumpukan tulang belulang kecil di sudut ruangan, bercampur dengan kain putih yang penuh bercak darah kering. Di atas tumpukan itu, ada boneka jerami yang menyerupai tubuh manusia, sama seperti yang pernah gue lihat waktu malam lembur dulu. Pak Darman bilang, dia juga sempat melihat sosok perempuan itu. Tapi kali ini, dia nggak sendirian. Di belakang perempuan itu ada bayangan lain, lebih besar, dengan tubuh seperti merah menyala dan rupa sosok itu menggeram pelan, sebelum semuanya gelap. Keesokan harinya, tim renovasi menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Saat mereka mulai membongkar lantai gudang, mereka menemukan sebuah peti kayu tua yang terkubur di bawah lantai. Peti itu penuh dengan tulisan aksara Jawa kuno yang sudah hampir pudar. Begitu peti dibuka, bau anyir langsung menyebar. Di dalamnya ada tengkorak kecil, seperti milik anak-anak, dan seikat rambut panjang yang sudah berubah kecoklatan. Tulang-tulang itu dibungkus kain lusuh dengan simbol-simbol aneh yang sama dengan yang ada di lingkaran merah di gudang. Asal-usul penunggu seorang arkeolog lokal dipanggil untuk memeriksa temuan itu. Dari hasil penelitiannya, terungkap kalau peti itu adalah bagian dari ritual kuno yang dilakukan ratusan tahun lalu. Tempat itu dulunya adalah area persembahan untuk memanggil roh penjaga, yang dipercaya akan melindungi wilayah itu. Namun, ada sesuatu yang salah dengan ritual tersebut. Sang pemanggil tidak menyelesaikan prosesnya, sehingga roh yang dipanggil tidak pernah dilepaskan. Akibatnya, roh itu terjebak di dunia manusia menjadi semakin marah. Roh itu, yang sekarang dikenal sebagai penunggu gudang, sebenarnya bukan hanya satu. Tengkorak kecil yang ditemukan di peti adalah milik anak-anak yang dijadikan tumbal untuk menguatkan roh tersebut. Mereka juga menjadi bagian dari kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Puncak teror di malam terakhir sebelum renovasi selesai, gue dipanggil ke kantor untuk membantu dokumentasi temuan itu. Gue nggak bisa menolak, meskipun hati gue udah penuh ketakutan. Saat malam tiba, suasana kantor terasa lebih berat dari biasanya, udara jadi dingin, dan bau anyir yang familiar kembali muncul. Gue dan tim kecil yang bertugas di sana mulai merasa ada yang nggak beres. Tiba-tiba, listrik padam, kantor gelap gulita, hanya disinai cahaya senter. Dari kejauhan, gue dengar suara langkah kaki berat, seperti seseorang sedang menyeret sesuatu. Suara itu makin dekat, dan gue tahu, dia kembali. Sosok perempuan itu muncul di ujung lorong, diikuti bayangan besar yang menyeramkan. Tapi kali ini, mereka nggak diam. Perempuan itu berjalan mendekat, sementara bayangan besar itu merayap di dinding, membuat ruangan terasa sempit. Gue dan tim coba lari, tapi pintu keluar seperti terkunci sendiri. Bayangan besar itu mulai mengepung kami. Sementara perempuan itu terus mendekat. Saat dia sudah cukup dekat, dia berkata dengan suara yang menggema, "Kalian tidak seharusnya membuka peti itu. Sekarang, kalian semua adalah bagian dariku." Semua lampu di gedung tiba-tiba menyala. Gue tersadar sendirian di tengah ruangan. Semua anggota tim gue hilang tanpa jejak. Hanya ada jejak kaki yang basah dan berlumuran darah di lantai, menuju ke arah gudang. Epilog,
Kutukan yang abadi renovasi kantor akhirnya dibatalkan. Gedung itu ditutup untuk selamanya, dan area itu sekarang dikelilingi pagar tinggi dengan papan bertuliskan, "Dilarang masuk." Tapi bagi gue, semuanya belum selesai. Setiap malam, gue masih bisa mendengar suara tangisan perempuan dan langkah kaki berat di mimpi gue. Dan kadang, saat gue menatap cermin, gue bisa melihat bayangan perempuan itu berdiri di belakang gue, menatap gue dengan senyum yang dingin. Sudah berbulan-bulan sejak malam terakhir aku melihat gudang itu. Gedung kantor kini dibiarkan kosong, terabaikan, seolah-olah keberadaannya sendiri adalah dosa yang harus dilupakan. Tapi bagi aku, bayangan malam itu tidak pernah benar-benar pergi. Kadang, saat aku sendirian di rumah, aku masih mendengar suara langkah kaki berat yang familiar, atau tangisan pelan yang datang dari sudut gelap kamar. Dan setiap kali aku melewati cermin, aku takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Kisah ini tidak pernah benar-benar berakhir. Bukan hanya untukku, tapi untuk siapapun yang pernah terlibat. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Tapi satu hal yang pasti, kutukan ini akan terus mengikuti. Sampai aku menemukan cara untuk mengakhirinya, atau aku menjadi bagian darinya, karena ada yang tidak bisa dilupakan, dan ada yang tidak bisa dilepaskan. Jasa pengurusan NPWP. Buat kamu yang sibuk, tidak mau pusing urus NPWP, serahkan ke kami. Langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk apa aja. ADM-nya 50.000 aja. Hubungi WhatsApp 082283998955.